Halo Aries, bagaimana kabar kamu hari ini Aries? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Aries di sana. Tema di video kita kali ini prediksi energi dari masing-masing zodiak di bulan Oktober tahun 2024 dengan judul keajaiban-keajaiban tak terduga untukmu di bulan Oktober tahun 2024 ini, teman-teman yang berzodiak Aries. Selalu saya ingatkan ya, kalau ini pembacaannya secara umum teman-teman, jadi energinya di sini untuk banyak orang. Oleh karena itu belum tentu bisa 100% relate atau resonate ya dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate ya, atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan ya, motivasi dan booster energi positif ya. Serta jangan lupa ya teman-teman, klaim juga semua energi-energi baiknya. Aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu. Karena di sini saya yakin dan percaya bahwa tidak ada yang namanya kebetulan itu ya. Dan di saat kalian mengklik video ini, itu artinya pesan-pesan yang terbacakan di video ini memang benar-benar untuk kalian teman-teman yang berzodiak Aries. Oke, seperti apakah ya prediksi dari energi kamu Aries di bulan Oktober ini ya, dan keajaiban-keajaiban yang tak terduga yang seperti apakah yang akan kamu dapatkan ya, yang terbacakan di kartu energi kamu ini. Fokus dan tonton terus video ini sampai selesai ya, karena di sini nanti kita akan bacakan satu persatu ya, agar kalian di sini teman-teman benar-benar bisa memahami apa yang terbacakan atau pesan-pesan apa yang terbacakan di video ini. Oke, oleh karena itu sekali lagi saya ingatkan, fokus dan tonton terus video ini sampai selesai teman-teman yang berzodiak Aries. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita langsung masuk aja ke pembacaan energi untuk teman-teman yang berzodiak Aries. Di bottom of the deck di sini ada kartu Knight of Wands ya teman-teman. Kalau saya melihatnya begini ya, pertama ini mengindikasikan begini ya, sebuah perubahan, kemajuan, itu yang saya lihat ya. Dan semesta mau bilang begini gitu, kenapa muncul kartu ini di bottom of the deck kamu? Semata-mata ini hanya ingin menunjukkan ya sebuah atau keberuntungan kamu yang balik lagi kita berbicara tentang keajaiban ya. Keajaiban itu bukan tentang sesuatu yang harus ribet banget ya, bukan gitu ya. Toh ini semua kan sudah keajaiban, simple dan sederhana ya. Kamu nafas kan tidak perlu disuruh perintah kan, itu sudah otomatis dengan sendirinya. Kamu melihat, kamu mendengar, kamu merasakan ya, itu kan tidak perlu diperintah, itu sudah otomatis gitu ya. Artinya teman-teman ya, kalau kita bicara masalah keajaiban ya, keajaiban dalam bentuk apapun itu bisa masuk ke dalam kehidupan kamu, asal benerin dulu mindset tentang keajaiban itu apa gitu. Nah, kalau saya melihat di sini, ini yang saya bilang, dari energi bottom of the deck kamu di sini, ini menunjukkan adanya sebuah perubahan atau apa ya, pergeseran energi ke arah yang lebih baik ya. Ada keberuntungan di sini, bisa saja keberuntungan yang ya, keberuntungan itu kan memang sesuatu yang tidak pernah diduga gitu ya. Artinya dari kartu energi kamu ini menunjukkan ini seperti divine timingnya kamu yang lagi jalan gitu ya. Kamu bisa memasuki fase baru di sini, atau awal baru, atau sesuatu yang membawa kamu ke tingkat level yang jauh lebih baik dari yang kemarin. Nah, kita lihat di sini ya, dari Knight of Cups di bawahnya ada The Sun. Knight of Cups ini menunjukkan tentang sebuah kestabilan ya. Di bawahnya ada The Sun. Ramai yang saya lihat begini ya, ada sebuah kestabilan di sini dari berbagai apa ya, relationship gitu di dalam kehidupan kamu gitu ya. Entah
relationship pertemanan atau hubungan dengan orang-orang di sekitar, entah itu di lingkungan pekerjaan. Tetapi saya melihat kestabilan ini menunjukkan apa? Ya, di sini kamu akan menarik orang-orang ke dalam kehidupan kamu yang membawa energi positif, ya, yang membawa banyak dampak positif di dalam kehidupan kamu. Ya, nah, kamu akan menarik orang-orang yang bisa membuat jiwa kamu, kehidupan kamu itu jauh lebih bertumbuh gitu. Itu yang saya rasakan pertama. Ya, jadi di sini adalah kemampuan kamu untuk beradaptasi gitu ya dengan berbagai macam lingkungan sosial atau berbagai macam situasi dan keadaan di dalam kehidupan kamu. Nah, di sini teman-teman, kamu akan menemukan banyak hal-hal atau sesuatu yang bisa membuat kamu lebih bisa mengekspresikan diri kamu lagi. Nah, dari energi desan di sini menunjukkan sebenarnya begini, ada momen perayaan di sini ya. Perayaan yang saya rasakan itu adalah di mana gitu ya akhirnya kamu ketemu tempat atau situasi atau keadaan-keadaan yang benar-benar memvalidasi ya keyakinan kamu tentang keberuntungan itu sendiri. Artinya ya Aries, ini energinya selain tentang kestabilan ya, keberuntungan ini menunjukkan adanya fase di mana kamu mampu melewatin melewatin situasi atau hal-hal yang kemarin mungkin terasanya itu cukup berat untuk dilewati gitu ya. Mungkin kemarin itu kurang support, kurang dukungan gitu ya, kurangnya motivasi dari orang-orang sekeliling kamu. Nah, di sini saya melihat kamu tidak butuh validasi atau motivasi dari siapapun gitu, karena di sini kamu sudah jauh lebih terbuka terlihat ya. Momen perayaan ini ya, banyak kebaikan-kebaikan yang masuk di kehidupan kamu yang saya lihat ya. The Moon dan Queen of Swords di sini keajaiban-keajaiban yang tak terduga untuk kamu di bulan Oktober ya. Saya merasa ini berbicara tentang banyaknya ide-ide ya atau perencanaan gitu ya, atau intuisi yang masuk ke dalam diri kamu atau informasi yang datang itu bisa dijadikan sesuatu yang berupa petunjuk ya. Itu bisa dijadikan beberapa dari kalian di sini akhirnya ketemu dengan solusi atau dengan jawaban ya. Ada sesuatu yang bisa memvalidasi semua perencanaan kalian yang akhirnya di sini kalian berani untuk memulai. Di sini yang saya rasakan ya, pondasi di dalam diri kamu kuat di sini atau dibarengi dengan kuatnya itu ya dengan dorongan semesta untuk memberikan kamu petunjuk atau arahan ya, dan kamu mampu menangkap sinyal-sinyal itu sehingga ini poin pentingnya ya, kamu dapat merealisasikan setiap ide-ide yang masuk ya, intuisi yang masuk menjadi sebuah karya atau apapun itu ya. Dari energi Queen of Swords ya, ini tidak hanya tentang ide-ide yang datang terlihat, tetapi ini juga tentang konsep mindset atau pemahaman kamu tentang kehidupan ya, tentang realitas yang kamu jalani itu jauh lebih positif lagi yang saya rasakan. Sehingga dari energi kamu ini menunjukkan kemampuan kamu di sini untuk mengolah apapun yang masuk di pikiran kamu itu untuk jadi sesuatu yang bernilai lebih gitu, atau menjadi berkah untuk diri kamu ya, yang tak biasanya di sini. Kalau misalnya ide-ide itu datang mungkin kamu hanya kepikiran oh nantilah begini begitu, tetapi dari energi kamu ini itu menunjukkan sebuah kepastian, karena di sini kamu sudah berani dengan bijaksana untuk mengambil sebuah langkah. Kalau yang dapat saya lihat di sini ya, komunikasi yang lebih jelas ya, kemampuan kamu berdialog dengan diri kamu, dengan Tuhan di dalam kehidupan kamu ya, ini yang membawa keberuntungan ini masuk, atau yang membawa banyak keberuntungan yang tidak terduga ya. Bisa dalam bentuk materi, pekerjaan, jodoh ya, karir ya, hubungan sosial kamu gitu ya, hubungan dengan orang di sekitar. Itu yang saya lihat di sini ya, karena kayak mulai tumbuh begitu ya rasa kepercayaan dan nyaman dengan situasi, keadaan dan diri sendiri
ya. Seven of Swords, ada King of Cups, ini menunjukkan begini. Apa ya? Di sini juga saya merasa ya akan banyak yang masuk ke dalam kehidupan atau keajaiban yang masuk ke kehidupan kamu itu begini. Ada hal-hal atau sesuatu yang akhirnya ya kamu lihat ternyata banyak loh yang bisa kamu nikmati. Ya, ada hal-hal yang bisa kamu wujudkan dari energi kamu ini, bisa keinginan, bisa harapan. Ya. Dan dari King of Cup ini menunjukkan tentang kepuasan ya, atau memvalidasi apa yang kamu rasa. Contohnya gini. Oh iya ya, gitu ya. Kamu ngerasa happy gitu, kamu ngerasa bersyukur. Akhirnya tek gitu. Ya, pikiran kamu berada di jalurnya. Oh iya, kenapa aku nggak dari dulu aja ya kayak gini? Toh enak kalau kayak gini. Nah, dengan kondisi yang seperti ini ya, selaras antara pikiran dan perasaan istilahnya gitu ya, itu menarik banyak hal-hal yang tidak terduga di dalam kehidupan kamu ya. Dari energi King of Cups ini juga membicarakan tentang sebuah kecerdasan ya. Di sini kecerdasan kamu secara emosional atau intelijensi kamu juga seimbang yang saya rasa ya. Jadi kehidupan kamu akan jauh lebih stabil di sini. Nah, di sini yang saya lihat ya dari King of Cups ini itu adalah kemampuan kamu untuk memberikan apa ya, kemampuan untuk tegas lah gitu dengan diri sendiri ya, keberanian untuk terbuka, keberanian untuk jujur gitu ya. Pokoknya intinya gitulah, keberanian untuk jujur gitu ya. Jadi lebih tegas lah kalau saya melihat, walaupun ya di awal-awalnya itu kayak ngerasa apa ya, kayak ngerasa istilahnya enggak punya standar tertentu gitu ya untuk kamu jadi bahagia gitu. Sekarang sudah lepas saja gitu kalau saya melihat di bulan Oktober ini. Yang tadinya itu standarnya itu contohnya gini, kamu akan merasa happy banget gitu kalau masalah kamu selesai. Nah, di sini saya melihat ya, mau ada masalah kayak mau ada badai, kayak aku tetap bisa happy, aku tetap bisa bersyukur, aku tetap bisa jalani. Nah, itu yang saya rasakan. Ya, jadi lebih kalau saya ngelihat di sini begini, ya kamu itu adalah poin penting ya, keberuntungan itu bisa masuk. Karena apa? Ini nih perjalanan kamu di sini bisa kamu nikmati gitu, menjalani, merayakan gitu ya, lebih mampu melihat segala situasi dengan kesadaran sehingga kamu bertumbuh di sana ya. Maka keberuntungan itu masuk secara apa ya, secara sporadik gitu, atau mungkin yang tidak pernah kamu ekspektasikan. Nah, ini tadi ya yang saya bilang, perubahan ke arah yang positif ya. Yang namanya perubahan itu pastikan tidak hanya terkait situasi di dalam diri ya, tidak di luar diri gitu ya. Kayak maka kalau tidak dimulai dari dalam, bagaimana perubahan dari luar itu datang? Nah, begitu istilahnya. Oke, sekarang kita coba validasi lagi ya dengan kartu oracle ini seperti apa. Oke, ujian apa namanya, keyakinan yang saya rasakan di sini ya, mungkin di awal-awal mungkin ada trigger gitu ya, dimana ada keberuntungan, toh hidup aku kayak gini-gini aja gitu misalnya saya ini ya. Trust ini adalah ujian gitu ya, ujian yang saya bilang ujian keyakinan gitu ya. Kamu harus percaya keberuntungan itu gitu ya. Memang saat ini pun keberuntungan itu sudah ada gitu ya, bukan sesuatu yang dicari gitu, karena repot ya. Repot kalau mencari ya. Kalau kamu bisa present moment itu hadir di sini gitu ya, lihat apa yang ada di sekeliling kamu itu sudah sempurna dan apa adanya gitu ya. Lihat pohon-pohon itulah misalnya ya, emang kamu yang bikin, emang kamu yang ciptain? Enggak gitu ya. Tadi yang saya bilang, kamu nafas aja udah otomatis, bukankah itu keajaiban? Nah, ini kalau saya melihat ya, pertama, keajaiban itu datang di sini dari pembenahan mindsetnya kamu tentang keajaiban itu sendiri. Artinya ini tidak berbicara tentang mindset kamu itu salah atau tidak, enggak gitu. Tetapi ini bisa menjadi petunjuk atau pesan dari semesta untuk kamu, bahwa lihat diri kamu saat ini ya, kamu dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban itu
Ya, jadi aminkan itu di kolom komentar gitu. Maka lucunya begini ya, di saat orang yang sudah tidak nyari gitu ya, istilahnya yang tidak ribet banget gitu ya untuk menerjemahkan makna kehidupannya, udah jalani aja gitu dengan optimis, happy, bahagia padanya gitu. Justru mereka dikasih banyak kejutan-kejutan oleh semesta gitu, kelimpahan demi kelimpahan itu bisa masuk dengan sendirinya gitu. Nah, di sini ada boundaries ya, ini yang saya bilang ya, bikin batasan-batasan yang sehat ya. Kemampuan kamu untuk boundaries ini adalah begini, ini kan energi proteksi juga ya yang saya rasakan dari semesta ya. Ini bisa kamu rasakan di bulan Oktober ini ya, proteksi dan lain sebagainya. Nah, energi kamu ini menunjukkan ini kan simbol infinity tanpa batas ya. Boundaries itu kan simbol infinity tanpa batas. Nah, simbol itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada saat ini itu sudah sempurna apa adanya gitu ya. Boundaries ini teman-teman diberikan atau disediakan untuk diri kamu supaya kamu nggak keluar dari jalurnya kamu gitu ya, yang tadinya mungkin apa ya, ribet banget gitu ya, ngelihat rumput tetangga kok lebih hijau gitu, kok di punya saya nggak ada rumputnya, ribet lah gitu ya. Memeluk setiap situasi dan keadaan kamu apa adanya begitu ya. Yang saya lihat dari energi kamu ini ya juga tentang bimbingan dari semesta itu kuat banget ke diri kamu. Kenapa kamu dikasih boundaries itu ya, supaya kamu itu bisa sampai ke sini teman-teman. Kamu diarahkan, berarti kamu memang sudah siap untuk diarahkan. Makanya ada boundaries, makanya semesta itu ngebantu kamu dengan memfilter setiap energi atau hal-hal yang masuk ke dalam kehidupan kamu, sehingga kamu juga bisa lebih mencerna gitu apapun yang tadi saya bilang tadi ya, petunjuk, ide-ide yang datang. Oh ini tujuannya untuk apa, oh ini kenapa ya gitu, aku bisa dapat ini. Nah, intuisi seperti itu ya, nanti diarahin kemana ya, nah gitu ya. Kreatif, oke, sebenarnya creative expression mungkin ini tadi yang saya bilang ya, support dari orang-orang sekitar ini akan banget untuk kamu ya di bulan Oktober. Dan ini bisa juga ya keadaan dimana saya ngerasa ya orang-orang yang di sekeliling kamu pun juga ikut merayakan ya. Ada energi happiness juga di sini bersama orang-orang yang kamu cintai. Itu yang saya rasakan di sini di bulan Oktober ya. Ada energi healing juga ya, ini energi pemulihan dan penyembuhan. Oke, ini bagian dari keajaiban nih ya. Jadi begini, kartu energi healing ini ya, ini sebuah keajaiban juga gitu ya. Kenapa kita ya mau dapat apapun gitu ya, kalau di dalam diri kita belum sembuh gitu ya, rasanya akan hambar. Makanya gitu ya, kita ngelihat banyak orang yang ngerasa hidupnya itu lebih gitu, tetapi kok mereka nggak bahagia gitu. Nah ini gitu, di dalamnya tidak sempurna gitu. Saya ngelihat ya, ini adalah bagian keajaiban yang cukup positif yang saya lihat di sini ya. Ada energi pemulihan dan penyembuhan di diri kamu. Makanya tadi ada energi boundaries ya, dan saya merasa juga ini bisa ada hubungannya juga dengan healing situasi atau keadaan bersama orang di sekitar kamu, atau ada hubungan dengan keluarga ya di sini. Nah, healing juga secara harafiah ya, itu kan ada di dalam diri sebenarnya. Artinya kalau di dalam diri kita sembuh, maka di luar diri kita juga akan sembuh begitu ya. Jadi teman-teman, inilah prediksi dari energi kamu di bulan Oktober tahun 2024 ini ya. Nah, terbacakan di sini bahwasanya akan ada boundaries ya. Selain itu akan ada juga energi penyembuhan dan healing ya,
dari dalam diri kamu yang akan dihadirkan Tuhan di bulan Agustus tahun 2024 ini, yang mana dari hal itu semua di sini akan masuk ke kehidupan kamu ya, keajaiban-keajaiban tak terduga yang nantinya yang akan bisa memberikan banyak kebahagiaan untuk kamu teman-teman yang berzodiak Aries. Oke, terima kasih. Mungkin segini dulu yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan resonate ya untuk kalian semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.